Shalom, salam sehat buat kita semua. Kembali saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini yaitu hanya karena iman. Dalam bahasa Toraja, Simatari Kapatonganan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita setia melakukan hukum Taurat, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Itulah pemahaman yang sedang berkembang di kalangan orang Yahudi. Makanya tidak heran jika kebanyakan dari mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi tidak menghidupinya. Dari pemahaman yang keliru tentang keberadaan hukum Taurat ini, Paulus kemudian menjelaskan keberadaan hukum Taurat dan anugerah kasih karunia Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-20. Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Tauratlah yang membuat orang mengenal dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengambil contoh keberadaan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Siapa itu Abraham? Dia adalah orang Ur Kasdim, yang awalnya adalah seorang penyembah berhala. Saat Allah memanggilnya untuk meninggalkan negerinya dan ke tanah yang Tuhan janjikan padanya, dan saat Tuhan menjanjikan keturunan padanya, ia menerima dan percaya pada semua janji Allah walaupun ia sendiri tidak tahu kemana Allah akan menuntunnya dan bagaimana Allah akan memberikan keturunan. Atas ketaatannya itu, maka Abraham dianggap benar di mata Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini keselamatan kita terjamin di dalam Kristus. Tetapi masih banyak orang Kristen yang menganggap perbuatan baiklah yang menentukan keselamatan.
Banyak orang Kristen berpikir, asalkan kita rajin berbuat baik, maka kita pasti akan diselamatkan. Ingat, berbuat baik itu adalah kewajiban umat manusia. Semua orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, melakukan kebaikan tanpa mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang sia-sia. Karena kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah beranugerah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca, bahkan kami renungkan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Betapa ajaib kekuatan-Mu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolongan-Mu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru.